Kedurhakaan Bani Israel membunuh Nabi Yesaya dipotong dengan gergaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman surga wanita, semoga sahabat sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bani Israel dikenal sebagai kaum yang sadis. Mereka tak segan-segan membunuh para nabi yang mengajak mereka dalam jalan Allah. Nabi yang dibunuh antara lain adalah Nabi Yesaya. Ibnu Ishaq sebagaimana dikutip Ibnu Katsir dalam Qasas al-Anbiya, menyebutkan setelah sangat lama ditinggal Nabi Sulaiman, Bani Israel kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah kemudian mengutus Nabi Yesaya bin Amos Isaya. Perutusan Nabi Yesaya terjadi pada masa setelah diutusnya Nabi Sulaiman, namun sebelum Nabi Yahya. Sebelum menyimak video ini lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Kala itu Bani Israel dipimpin seorang raja yang saleh bernama Uzia, ada yang menyebut Hizkia atau Hezekiah. Itulah salah satu masa kedamaian bangsa Yahudi di Yerusalem. Hanya saja, setelah Bani Israel ditinggal wafat oleh raja mereka, maka terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Selanjutnya Allah Ta'ala mewahyukan kepada Yesaya untuk mengajak mereka kembali. Dan Yesaya pun segera melaksanakan perintah tersebut dengan menasihati Bani Israel, mengingatkan mereka, dan mengajak mereka kembali kepada jalan Allah. Ia juga memberi peringatan kepada mereka tentang azab dan siksa Allah yang pedih bagi siapa saja yang menentang dan mendustakannya. Hanya saja, tidak lama setelah Yesaya menyampaikan hal itu kepada mereka, ternyata mereka mencari dan memburu Yesaya untuk membunuhnya. Maka Yesaya pun melarikan diri dari mereka. Kemudian ia melihat sebuah pohon besar di hadapannya yang tiba-tiba terbelah untuknya. Maka tanpa ragu-ragu Yesaya pun masuk di dalamnya. Setan yang melihat kejadian itu, segera mengambil ujung baju Yesaya dan mengeluarkannya dari pohon hingga terlihat dari sisi luar. Ketika Bani Israel melihat ujung baju Yesaya itu, maka mereka mengambil gergaji dan membelah pohon itu, dan terbelahlah Yesaya bersama pohon tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi yang dibunuh Bani Israel. Bani Israel dikenal sebagai kaum yang sesat, yang tak segan-segan membunuh para nabi. Sebagian ahli tafsir seperti tafsir Al-Baidawi menyebutkan beberapa nama nabi yang dibunuh Bani Israel. Mereka membunuh Isaya atau Yesaya, Zakaria, Yahya dan nabi-nabi yang lainnya yang mereka tahu itu tidak dibenarkan, ujarnya. Allah juga menyebutkan bahwa mereka telah berupaya untuk membunuh Nabi Isa, namun tidak berhasil. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Tak hanya itu, mereka juga berupaya membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun gagal. Ketika beliau sedang tidur, ada Yahudi yang hendak menjatuhkan batu besar ke badan beliau, dilemparkan dari atas rumah. Termasuk ketika beliau diundang wanita Yahudi Khoibar untuk makan daging kambing, ternyata sudah dibubuhi racun. Namun, beliau muntahkan dan tidak jadi menelannya, karena tulang kambing panggang itu menyampaikan kepada Nabi bahwa dia telah dibubuhi racun. Ibnul Qayyim dalam buku berjudul Hidayah Al-Hayara, ketika menyebutkan generasi yang datang setelah Musa, mereka adalah pembunuh para nabi. Mereka membunuh Zakaria dan putranya, Nabi Yahya dan banyak nabi-nabi yang lainnya. Hingga dalam waktu sehari mereka membunuh 70 nabi, lalu mereka mengadakan pasar di sore hari,
seolah-olah mereka tidak berbuat kesalahan apapun, ujarnya. Sementara itu, Al-Quran juga berkali-kali menyebutkan bahwa ada nabi di masa silam yang dibunuh Bani Israel. Di antaranya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 87 yang berbunyi, "Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian lalu kalian bersikap sombong, kemudian beberapa orang di antara nabi itu kalian dustakan dan beberapa nabi yang lain kalian bunuh." Di ayat lain, Allah juga berfirman menceritakan bahwa Yahudi itu membunuh beberapa nabi dan orang-orang soleh yang mendakwahkan kebenaran. Dalam surah Al-Imran ayat 21 yang berbunyi, "Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil." Hanya saja dalam Al-Quran tidak disebutkan siapa saja nabi yang dibunuh dan berapa jumlahnya. Sekian kisah yang dapat kami sampaikan kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.